Dari dua pasang, sekarang alhamdulillah udah melebihi dari 10 hampir 20 pasang. Punya nyali, punya mental. 60% yang bapak indukan itu yang juara. Jangan kita terlalu mengharap untung. Pikirkan dulu ruginya. Padahal umum burung harus ada terapi air terjun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelvianto. Usaha saya lagi penangkaran murai batu di Nagari, Sungai Kemoyang, Kecamatan Luhak, Kabupaten 50 Kota, Sumbar. Awal tertarik penangkaran ini saya karena hobi dengan kicau menia ini kan, dengan terutama murai batu. Lama-lama saya tertarik dengan, ya istilahnya itu, dengan budidaya lah, untuk budidayanya dulu, baru untuk mencari istilah keuntungan. Ini kelola sendiri, dari dulu asal dari dua pasang, sekarang alhamdulillah udah melebihi dari 10 hampir 20 pasang. Kalau dari murai batu ini tergantung hobinya masing-masing. Ada yang variasi warna, ada yang tergantung ekornya. Kalau orang untuk lomba pasti otomatis dengan karakternya. Nah, karakternya untuk tempur di lapangan lah. Ya kalau kita mendapatkan istilahnya itu untuk aslinya yang bagus, kita kudu cari terahnya dari mana, burungnya kita istilah harus tahu asal usul burungnya dari mana. Apa Medan, Aceh, kan tiap daerah itu pasti ada yang bagus. Nggak semuanya burung itu jelek. Kalau kita ada 6 macam itu daerahnya kan, ada yang Medan, Pasaman, Sanger, itu Jambi ada juga. Ini burung Borneo. Kalau murai batu ini jenisnya, kalau untuk Sumatera ini banyak, lebih dari 10, ya kan. Mungkin untuk disebutkan satu-satu itu agak sulit lah. Mungkin untuk yang penghobi banyak yang paham itu, lebih mengerti ya. Itu kalau yang berkata tadi itu tergantung hobi orangnya. Kalau orangnya ya pemain burung, pemain lomba, pasti dia cari burung itu yang karakternya yang lebih bagus untuk di lapangan. Kalau murai batu ini kan, kalau kita ternak, kalau dari udah penetasan itu dari usia 1 hari sampai 7 hari, 7 hari kita baru panen. Tergantung perawatan ini. Paling maksimalnya itu 15 tahun, 17 tahun. Nah, tergantung perawatan kita. Kalau pakan harian, kalau sekedar rawatan untuk budidaya, cukup sama jangkrik, kroto, ya purlah, ya nggak usah kita sebutkan namanya kan. Kroto, cacing, itu untuk menu-menu sehari-hari kan. Itu untuk kita budidaya, lain sama untuk kita lomba. Gitu. Kalau lomba itu udah settingannya masing-masing, setiap orang itu berbeda. Ada yang sukanya begini, begitu, itu berbeda itu, nggak ada yang sama. Jangkrik sama kroto itu ada nanti ya, yang peternak jangkrik, yang kroto itu yang toko-toko burung itu ada. Kalau untuk menaikkan faktor burung itu tergantung rawat kita masing-masing. Tapi kalau kita ingin burung itu lebih cepat gacor, apa namanya sekarang nih, pastol kan, pastol itu kan baru usia 6 bulan sampai 7 bulan itu pastol kan. Kalau ingin cepat gacor itu ya tergantung rawatan kita. Rawatannya itu maksimalnya jemurnya, mandinya kan, menu-menunya itu harus jangan sampai kurang.
Kalau murai batu itu pada umum kicauan. Nah, sebab yang kita perlombakan kicauannya kan, nah, suaranya, bukan penampilannya kan. Bukan penampilannya istilahnya ekor panjang ke ekor pendek walaupun warnanya. Sekarang udah ada yang banyak belorok gitu kan, ada yang panda. Itu tuh kalau prinsip saya nggak ngaruh kalau soal untuk warna. Kita itu untuk lapangan ini harus peksernya itu. Suaranya, vokalnya itu yang dicari kan, tembakannya itu yang dicari, bukan soal warna. Kalau yang mendasar bagus itu dari pastol pun dari segini usia ini 7 bulan nih, ya udah kelihatan, nggak perlu kita nunggu umur harus sekian nggak. Ini baru usia 7 bulan, ya hampir 8 bulanan lah. Ya kalau ekor yang panjang itu ada guys, kalau burung-burung dari Aceh pada umum Medan itu ekor panjang 20 atau 22 lah gitu kan. Kalau burung-burung dari kita Sumatera Barat ini Pasaman umumnya itu 18, 19, 17 itulah. Tapi itu udah maksimal. Kalau burung kicauan ini yang kalau seperti murai untuk lomba itu tuh nada suaranya itu, tekanannya itu, volumenya itu harus tinggi. Pertama itu dengan napas yang panjang. Dia tuh harus ada istilahnya masteran, isian kata orang itu kan, harus menyimpan isian itu yang lebih maksimalnya lebih dari 3 ya. Istilahnya itu harus ya cari burung itu yang lebih cerdas, cepat menangkap, dengan masteran bisa dikeluarkan pas di gelanggang gitu. Kalau harga pasaran, kalau murai batu kalau kita ini istilahnya standarnya itu trotol 2 juta. Kalau yang udah istilahnya itu yang tergantung ini terahnya burungnya. Ya pokoknya dari 2 juta sampai 3,5 juta lah. Patokan tuh pasti ada. Setiap burung tuh kan lihat karakter burungnya. Nah, ada dari 2 juta sampai bisa-bisa ada yang 5 juta. Umur sama, apanya pun sama. Tapi karakternya berbeda. Setiap daerah tuh jenis-jenis itu kan tergantung burungnya. Walaupun burungnya dari mana, tapi karakternya kurang, tetap juga harganya nggak ada. Walaupun dari Medan, orang banyak pada umum bilang burung Medan bagus, belum semuanya. Kita nggak pernah mematokkan burung mana-mana itu nggak sama. Penting kalau penangkaran kita, kalau kita masih punya faktor, punya nyali, punya mental, itu kita bagus. Tergantung kita ngelolanya nanti. Kalau karakter ini dengan apa cocoknya, nanti indukkan dengan bapaknya. Gitu. Kalau trotol itu ya standarnya 3 juta. 2 juta gitu kan. Tapi kalau udah pastol itu udah kelihatan karakter burung. Harganya itu pun berbeda-beda. Konsumen kita yang lebih banyak itu luar dari Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Pekanbaru. Pada yang lebih banyaknya dari Jambi, Provinsi Jambi sama Bengkulu. Kalau dari Sumatera Barat mungkin orang nggak begitu kenal ya, karena kita lamanya di Jambi. Nah, sekarang kita udah pindah kampung halaman sendiri Sumatera Barat, ya kita mulai lagi merintis usahanya. Ada untuk yang banyak lebih kenal itu ya luar daerah Sumatera Barat, Jambi kan. Ya pengunjung pembeli yang umumnya datang dari Jambi, menginap sini dulu, teman-teman dari Jambi kan, dari Bengkulu, ya, konsumen kita gitu. Untuk biaya per minggu lah, biaya total lah ya. Kalau biaya total per minggu itu anggaran 700-800 sampai 1 juta lah per minggu ya, untuk seluruh burungnya lah. Kalau sekarang untuk penangkaran kita ada 16 pasang. Kalau yang anak-anak kan itu mungkin lebih kurang dari 60-70 ekor lah. Yang sekarang udah sisa kita udah jual. Kalau segi kolam ini sebetulnya ini untuk
suara air terjun, untuk suasana alam lah gitu kan, itu lebih membutuhkan untuk terapi murai. Padahal umum burung harus ada terapi air terjun kan. Itulah makanya dibikin gimana lah suasana alam gitu. Ada air terjun, ada pohon-pohonnya walaupun kecil-kecilan kan gitu. Istilahnya itu pengaruh faktornya besar untuk murai batu. Itulah makanya ada suara air terjunnya. Ya sekalian bikin kolamnya lah untuk istilahnya cuci-cuci mata lah. Kalau murai batu dari usia 0 ya, dari usia 0 sampai kita bisa kita penjualan. Kalau itu tuh tergantung usia berapa dia laku. Nah ya, misalnya 3 bulan, usia 3 bulan udah laku, ya mungkin biayanya sekitar 400-an, 500-an lah gitu kan. Itu biaya pakan kan, belum pengobatannya. Gitu. Kalau sangkar ini nggak ada, itu kalau soal sangkar sama itu tergantung kemauan kita lah, dengan tergantung ekonomi. Kalau ya ekonominya mengizinkan mau yang bagus, mau merek apa kan tergantung kita, nggak ada ngaruh. Gitu. Kalau untuk khusus murai, kalau udah lepas dari pastol itu, ya harus sangkar besar, ya seperti ini. Nah, harus sangkar bulat yang besar gini ya, ini khusus untuk murai batu. Ini ada juga ukurannya dari nomor 1 sampai nomor 3. Itu tergantung kita kan, kalau kita mau yang sedang ya nomor 2 lah. Kalau ini kan nomor 2 ini. Nah, terlalu besar mungkin berat, istilahnya terlalu makan lahan gitu kan. Oh, kalau murai batu pantangannya itu istilahnya pantangan untuk ya banyak. Kalau murai batu ini nggak boleh dengar suara ayam, burung perkutut atau tekukur lah, kalau itu nggak boleh. Istilah itu nanti dia kalau burung lomba dia akan mengeluarkan nanti di lapangan, burung kita tuh akan cacat kan. Itu makanya kalau sedapat mungkin kita jauh dihindarilah dari 3 burung itu lah. Kalau dia ini gampang mengerekam, nangkap itu kan, makanya kita harus butuh burung-burung lain seperti ini, ada cak lilin, ada nanti lovebird, kenari, itu untuk pemasteran ini agar dia bisa menerima suara-suara yang lain. Kalau untuk lomba ya kita mungkin di sekedar Sumatera baru ya, Sumateranya ya Riau, Jambi, Medan itulah baru mungkin yang pernah kan. Kalau untuk saat sekarang, kalau dulu ya sampai ke Jawa dulu. Kalau sekarang ini sekedar mungkin dengan keadaan ekonomi mungkin kita belum sanggup lah untuk pergi jauh kan. Kalau yang udah juara itu udah bisa di sini dibilang udah 60% yang bapak indukannya itu yang juara, 60%. Tapi kita jadikan untuk tangkaran semua, kita ambil bibitnya lagi kan gitu. Karena kita memang udah usahakan budidaya, kita mau mencari burung yang lebih fakser gitu kan, lebih baik ditangkarkan daripada kita ikut lomba. Yang lomba itu tetap ada, lomba kan cuma kita perlunya 1, 2, nggak perlu banyak-banyak. Kalau burung itu kan sudah istilah kita jodoh kan, kalau dia sudah jodoh, kita jodohkan ya paling kurang 2 minggu atau 3 minggu dia dah mulai produksi. Dia bertelur 20 hari habis itu dia netas. Kalau dia memang sejodoh langsung netas. Kalau perawatan anak itu dari umur 1 hari sampai 7 hari itu dikasih sama indukan yang ngasih makan. Udah 7 hari, sudah seminggu kita panen, baru kita lolos sendiri ya. Sediakan sarang, kita sediakan, nanti isi sarang nanti kita taruh di sana. Apa kalau di sini, kalau kita umumnya di Sumatera ini umum daun cemara lah. Pesan-pesan saya untuk permula gitu, mana tahu kepingin untuk budidayakan murai batu. Kalau untuk kita budidayakan itu jangan kita terlalu mengharap untung.
pikirkan dulu ruginya. Kalau kita mikir untung, semua orang tuh bakal budidaya. Risikonya ini yang kita pikirkan dulu. Pada yang pertama, kalau kita melihara burung untuk istilahnya mau untuk mencari hasil yang bagus, maksimalnya itu kita harus punya terahnya yang lebih bagus. Jangan kita mengharapkan untung banyak, bikin tangkaran banyak, bikin sekian pasang, nggak perlu. Walaupun 2 pasang, 3 pasang, tapi yang penting hasilnya maksimal. Nah, yang pertama itu yang untuk kita penangkaran itu ya hasilnya. Bukan kita, jangan mikirkan untung dulu, ruginya, risikonya nih apapun usaha pasti ada risiko kan gitu. Harus kita dalami dulu ilmunya. Segi dari awal sampai habisnya kita harus tahu dulu. Jangan kita sekedar mendengar di YouTube atau saran-saran dari teman, itu belum tentu pasti kan. Kalau dalam usaha ini pasti ada kendala. Kalau burung ini ada masanya lancar, banyak juga ada istilahnya tuh penyakit ini masih ada. Namanya unggas itu pasti ada penyakit dan kendalanya itu. Kalau burung ini dari usia 12 hari, anakan murai ini sampai usia 12 hari sampai 1 bulan itu rentan dengan kematian. Itu udah pasti. Itu udah sehebat-hebatnya kita, itu paling kita mengatasinya cuma bisa 5%. Itu resikonya itu kan. Yang perlu kita siapkan itu dulu ya ilmu kita. Di segi yang kita mau kembang biakkan itu, apakah kita udah tahu karakter burung ini bagaimana, yang kalau yang ini silanya perawatannya gimana, jodoh rekannya gimana, enggak, istilahnya itu yang harus kita utamakan dulu, itu yang bakal kita budidayakan itu. Kalau suka dukanya banyak lah, banyaknya gitu ya, namanya kita melihara barang bernyawa, ya tentang kematian. Kematian itu nggak bisa kita hindarkan lagi, itu udah pasti kan. Itu tergantung kita lagi menjaganya gimana supaya mengurangi kematian. Mencegah nggak bisa, tapi untuk kita menghentikan kematian itu nggak bisa kan, tetap ada kematian, tetap ada. Memang kita mencegah lebih baik kan gitu. Ya kalau sukanya itu istilahnya itu kan, kalau kita memang anakannya itu hasilnya memuaskan, ya alhamdulillah kita kan tuh mungkin mendapat keuntungan yang lebih baik itu. Ya kalau bagi ada yang berminat untuk datang ke penangkaran FIB Pram, ya silakan hubungi nomor kita ya, WA atau HP di sini kita sebutkan namanya. Nah, kalau nomor WA kita 0823 7193 2787. Itu nomor WA kita. Kalau Facebook kita Nelvianto. Terima kasih telah menyaksikan channel Andrianto Story, dan jangan lupa like dan komen. Terima kasih.